Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif qala asy-syaikh al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alu wal aqilu yanzuru madza yaf'alu Allah bihi. Orang yang lalai itu idza asbaha, apabila masuk waktu pagi, yanzuru, dia melihat madza yaf'alu, apa yang akan dia lakukan. Itu orang lalai begitu, melihatnya sama dirinya. Wal aqilu, orang yang berakal, yanzuru, dia melihat madza yaf'alu Allah bihi, apa yang Allah akan lakukan kepadanya. Jadi orang yang lalai masuk waktu pagi, dia melihat kepada dirinya apa yang akan dia lakukan. Orang yang berakal masuk waktu pagi, dia melihat apa yang Allah akan lakukan kepadanya. Ini pengaruhnya besar ini. Keyakinan begini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap diri kita. Bagaimana penjelasannya? Al-ghafilu, orang yang lalai, anit tauhidi, lalai dari tauhid, dari mengesahkan Allah. Wa anna kulla syai'in, dan bahwa setiap sesuatu itu biqadaillahi wa qadarihi, itu dengan qada Allah dan qadar Allah. Enggak ada sesuatu ini di luar daripada qada dan qadar Allah. Semuanya qada dan qadar Allah. Karena kita enggak tahu qada qadar kita dikasih oleh Allah akal yang cerdas. Kemudian ada penuntunnya Al-Quran, Al-Hadis, lalu diberikan oleh Allah seorang guru, maka ikutin itu. Insya Allah qada qadar kita baik. Jadi akal dalam bimbingan wahyu. Kalau kata akal kita yang dibimbing oleh wahyu, jauhin, kerjain. Akal yang dibimbing oleh wahyu, Al-Quran, Al-Hadis, ya, dan bimbingan guru. Orang yang lalai idza asbaha, apabila masuk ia di waktu pagi, yanzuru, dia melihat madza yaf'alu, apa yang akan dia lakukan. Maksudnya yansubu, ia menisbatkan af'alahu, akan segala perbuatannya, ila nafsihi, kepada dirinya. Itu maksudnya itu. Jadi orang yang lalai menisbatkan, menyandarkan segala perbuatannya kepada dirinya. Jadi masih memandang dirinya.
Fayaqulu, lalu ia berkata, madza af'alu fi hadzal yaumi masalan, apa yang akan aku lakukan pada ini hari umpamanya, apa yang saya akan lakukan pada ini hari. Ini sepintas bagus, ini baik, cakep. Umumnya orang kan ini bagus. Apa yang saya akan lakukan? Hah? Iya, buruknya itu diri sendiri. Nah, kalau sama Allah, ntar ikut bimbingan Allah, dia akan melangkah sesuai apa yang Allah ridhoin. Kalau kita kembalikan kepada Allah, kalau kembalikan kepada diri kita, ya, kalau kembalikan kepada diri kita, nah, semau kita, orang yang lalai. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita akan ikut bimbingan Allah. Bimbingan Allah itu Al-Quran, Al-Hadis, dan yang diajarkan oleh para ulama. Nah, wal aqilu, orang yang berakal, ail mustayqizu, orang yang sadar. Jadi orang yang berakal dikatakan orang yang sadar. Allazi, orang yang la yaghfulu, dia tidak lalai anit tauhid, dari tauhid, selalu dia dalam mengesahkan Allah. Wala yaghibu anhu, dan tidak gaib darinya, anna kulla syai'in, tidak gaib dari dirinya, tidak gaib dari pemahaman dirinya bahwa setiap sesuatu itu biqadaillahi wa qadarihi, dengan qada Allah dan qadarnya Allah. Jadi semuanya itu dengan qada Allah, qadar Allah. Yanzuru, dia melihat, madza yaf'alullahu bihi, dia melihat apa yang Allah akan lakukan kepadanya. Ayan subuh, maksudnya dia menisbatkan af'alahu, akan segala perbuatannya, kullaha, seluruhnya, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Dia lihat semuanya kepada Allah, dia pulangkan semuanya kepada Allah. Fayaqulu, lalu dia berkata, idza asbaha, apabila masuk dia di waktu pagi, madza yaf'alullahu bihi, apa yang Allah akan lakukan kepadaku, fi hadzal yaumi masalan, pada hari ini umpamanya, apa yang Allah akan lakukan kepadaku. Kita, Pak, Ibu, Bapak-bapak, Ibu sekalian, alhamdulillah kita di rumah ada pesantren. Itu setiap tahun itu pasti ada sesuatu, ujian ngurusin anak orangnya. Itu saya selalu menatap, ya, melihat apa gerangan tahun besok yang terjadi. Begitu. Apa kira-kira? Apa yang Allah akan lakukan kira-kira besoknya? Masya Allah. Itu ada aja ujian. Ntar begini, ntar begitu. Kita pasrah sama Allah. Apa kira-kira yang Allah lakukan kepada kita? Ujian apa kira-kira besok? Masya Allah. Yakinilah setiap apa yang Allah berikan kepada kita, ya, ujian, insya Allah sesuai dengan kapasitas kita, ya. Asal kita jangan melakukan maksiat. Kalau kita melakukan kemaksiatan, itu bukan ujian. Ketika kita mendapati sesuatu
Ketika kita melakukan kemaksiatan, kita dapat sesuatu dari Allah, itu teguran dari Allah, buru-buru istighfar, buru-buru bertaubat. Kalau kita melakukan kebaikan dan kebaikan, lalu ada ujiannya, lalu ada sesuatu, itu ujian, enggak lama, terus aja berjalan. Apalagi orang yang berjalan di jalan Allah, itu udah pasti banyak ujian. Semakin tinggi pangkat derajat seseorang, semakin besar ujiannya. Ya. Cuma diberikan rasa oleh Allah kepada setiap manusia seolah kita paling tinggi ujiannya, paling besar ujiannya. Itu ujian. Namun sadarilah, orang yang paling tinggi derajatnya itu paling tinggi ujiannya, paling besar, paling berat. Tapi yakinilah, ya, setiap kali ujian yang Allah berikan kepada kita dan kita dalam keadaan takwa kepada Allah, Allah tidak akan memberikan ujian tanpa memberikan kapasitas yang cukup kepada kita. Fanazarul ghafilu, lalu melihat orang yang lalai li nafsi bagi dirinya, farubbama, maka terkadang wakkalahullahu ilaiha, Allah Ta'ala wakilkan kepada orang itu, ilaiha, kepada nafsunya. Ya, diwakilin tuh sama Allah tuh orang yang lalai sama nafsunya. Jadi kita diwakilin sama nafsu kita. Kalau nafsu sudah mewakili kita, ya Allah, sedih dah kita. Ya. Kalau nafsu sudah mewakili kita, Bapak Ibu sekalian, maka bakalan kita bersedih, ya, bakalan kita tidak tertolong. Makanya kita ketika kita punya guru, ikutin bimbingannya yang ada dalam kitab, ikutin. Kalau salah, bilang salah. Kalau benar, bilang benar. Kan kita kadang, Pak, Ibu, kita dihadapkan satu persoalan yang kita bingung, yang benar, yang salah, yang mana. Padahal kita kepengen benar. Yang benar, yang salah, yang mana, gitu. Kalau begitu bimbingannya apa? Ilmu. Kalau ilmu bilang salah, salah. Ilmu bilang benar, benar. Ikutin ilmu. Jangan ikutin nafsu. Jangan karena kedekatan kita kepadanya sehingga yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kan ada begitu ya. Karena kedekatan kita sama dia, sehingga kita benerin juga tuh dia tuh teman kita, padahal teman kita salah. Jangan, walaupun teman kita, kalau teman kita salah, kita bilang salah, cuma bilanginnya biar baik, kayak baik. Kalau kita bilangin teman kita salah, kita bilangin salah, yang benar begini, mohon maaf, kamu maksudnya kamu benar, tapi sesungguhnya salah. Insya Allah kita masih tetap mulia di pandangan siapapun. Kalau dia ninggalin kita paling sementara, besok dia datang lagi sama kita. Ya. Farubbama wakalallahu ilaiha, maka terkadang Allah Ta'ala wakilkan dia tuh orang yang lalai kepada nafsunya. Fala tanja'u matalibuhu, maka dengan sebab itu menjadi tidak berhasil segala tuntutannya. Wa nazaral aqilu, orang yang berakal melihat
li rabbih, kepada Tuhannya. Jadi kalau orang yang lalai ngelihat kepada nafsunya, orang yang berakal ngelihat kepada Allah, kepada Tuhannya. Fayakfihi ma ahamahu, maka dengan sebab itu Allah cukupkan dia apa yang dia pentingkan, apa yang dianggap penting Allah cukupin, Allah penuhin semua urusannya. Wa yuyassiru lahu matalibahu, dan Allah mudahkan untuknya akan segala tuntutannya. Tuntutannya semua mudah, keinginannya mudah. Istimewa nih ya. Fahaza mizanun, ini adalah timbangan, ya'rifu bi'il muridu, yang dapat mengetahui dengan timbangan itu oleh seorang murid hala nafsihi, akan keadaan dirinya. Timbangan tuh, jadi timbangan, jadi tahu keadaan dirinya. Fa awwalu khatirin yaridu alaihi, maka awal yang terlintas, yang melintas, yang datang kepadanya, huwa, dia adalah mizanu tauhidihi, timbangan mentauhidkannya Allah. Falyanzur, maka hendaklah dia memperhatikan, melihat, izas tanqablahu, idza istaqbalahu syughlun, apabila menghadap kepadanya oleh satu kesibukan. Fa in ada qalbuhu, maka jika kembali oleh hatinya, fi awali wa'latin, pada awal ketakutan, ila haulihi, kepada dayanya, wa quwwati, dan kekuatannya, fahadza, maka ini orang munqati'un anillah, putus dari Allah. Jadi kalau kita menyerahkan kepada daya kita, kekuatan kita, kita putus dari Allah. Jadi jangan pernah kita luput dari Allah. Semuanya Allah, kekuatan dari Allah. Kita mau dagang, baca la Allah wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula illa billah, la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu buka toko begitu bilang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahkan sama Allah. Nah, ikhtiar dulu, ikhtiar ya, lalu kita serahkan kepada Allah. Bikin sistem yang baik lalu serahkan kepada Allah. Ya, sistemnya mesti baik ya, secara pikiran yang cerdas. Lalu tawakal kepada Allah. Wa in ada ilallah subhanahu fa huwa wasil ilaihi, dan jika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu sampai kepada Allah. Jadi kalau kita kembalikan kepada Allah, sampai kepada Allah. Semuanya Allah. Piring pecah di rumah, umpama yang pecahin anak kita, gumprang. Kalau kita ngelihat Allah, hakul yakin kita enggak marah sama anak kita. Paling kita bilangin, dek, hati-hati, ya udah bersihin sana, jangan sampai tersisa beling-belingnya nanti kena kamu. Insya Allah kata yang keluar dari mulut kita itu. Tapi kalau kita enggak ngelihat Allah, kita enggak ingat sama Allah, piring pecah, ya Allah, tuh anak kita omelin sampai seminggu masih ngomel aja. Jadi ingat sama Allah tuh, Masya Allah, manfaatnya besar sekali. Wa yasihu, dan sah ayyakuna makna nazari, bahwa adalah makna melihatnya, ila ma yaf'alullahu bihi, kepada apa yang Allah lakukan dengannya,
adalah ayanzura, bahwa ia melihat ma yaridu, apa yang datang ala qalbi, atas hatinya, minal isyarat, daripada isyarat, min kibalihi, daripada arahnya Allah Ta'ala, fayakunu iqdamuhu, maka adalah menghadapnya, wa ihjabu, mundurnya, biwujudi basiratin, dengan adanya mata hati yang melihat, wa husni taufiqin, dan bagusnya taufik dari Allah. Wa hadza mizanun, ini adalah timbangan, syarifun, yang mulia, iqtadahu dawamu iltijaihi, yang melazimkan akan dia oleh senantiasa berlindungnya kepada Allah, wa sidqu iftiqari, dan benar butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.